Apa? Sebentar. Di itulah di apa disematkan lah itu Charles host ini yang pindah agama karena punya utang banyak nikah dengan janda kaya. Ya. Ajar. Ya, saya dipikir seperti seorang pemuda di padang gurun menikah dengan seorang janda kaya raya, lalu janda kaya tersebut memberikan jaminan hidup, ya, memberikan kehidupan yang mewah kepada pemuda tersebut. Saya tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah tahu semuanya bagaimana Jandanya itu nggak bangkrut. apa? Nggak bangkrut gitu, jandanya nggak bangkrut gitu yang Bang pengen diambil ini. Nah, itu dia. Nah, jadi kita semua sudah tahu bagaimana kesaksian saya, apa yang saya alami ketika saya menjadi orang Kristen. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Orang Islam itu masuk Kristen tidak mudah, tapi sangat mudah orang Kristen masuk Islam, sangat mudah. Tidak ada orang yang berani hina apabila ada orang Kristen yang masuk Islam. Paling-paling dihina itu hina begitu saja. Tidak ada satupun yang berani ancam. Apalagi orang Kristen mengatakan halal darahmu, itu tidak ada orang Kristen yang mengatakan kepada mu'alaf halal darahmu. Tidak ada. Tetapi apabila orang di Islam masuk Kristen, halal darah. Tidak boleh kau pulang kampung. Kalau pulang kampung habis, tinggal nama, nyawa melayang. Nah, itu dia. Oh, tidak mudah. Capek. Ya, dicurigain. Diwanti-wanti. Ini benarkah ini masuk Kristen ini atau tidak benar? Saya pada tahun 2014 awalnya ambil keputusan pada tahun 2016. Tanya sama mama aku, iya Bang Ades, tanya saja sama mama saya di Darul Aman. Apakah saya gara-gara menikah sama janda kaya raya? Pada tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen tidak menerima saya. Pendeta tidak terima saya. Gereja tidak terima saya, menolak. Dicurigain. Bahkan mereka mengatakan kepada saya, ini jangan-jangan mata-mata ini. Jangan-jangan ini penyusup. Itu kata orang Kristen, kata pendeta. Tapi sebagian orang senang ketika saya mau masuk Kristen. Tapi tetap untuk saya diterima di gerejanya, itu tidak diterima. Takut mereka. Karena mereka berpikir yang pertama saya orang Aceh, yang kedua tidak ada orang yang mengajak saya untuk masuk Kristen. Yang ketiga, kalau ketahuan sama yang lain, nanti dianggap saya ini dimurtadkan dan kena dengan hukum penistaan agama dan hukum syariat Islam. Karena saya orang Aceh, maka tidak ada orang yang berani terima. Dan Bapak Ibu sudah sangat sering mendengarkan kesaksian saya, bagaimana perjalanan saya dari Aceh ke Medan, bagaimana saya di Medan itu 18 hari saya di Medan, saya tidak tahan di Medan. Gara-gara apa saya tidak tahan, saya juga sudah ceritakan. Habis itu saya ada orang yang terima di Jawa Tengah, di daerah Ambarawa. Di gereja itu saya dididik selama 2 tahun. Dalam masa didikan selama 2 tahun, sangat sulit sekali masa didikan. Dimentorin, diajarin. Saya tidak boleh pegang HP. Saya tidak boleh berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Supaya apa? Supaya saya fokus dalam belajar. Saya bantu bersihkan gereja. Saya bantu pel gereja, bersihkan WC, makan apa adanya, sangat sulit sekali. Di mana saya tinggal? Di sebuah gereja di desa di daerah Ambarawa. Di gereja tersebut saya dididik di Ambarawa. Setelah 2 tahun masa didikan, dilihat oleh gembala, oleh mentor saya, jadi bapak angkat saya. Lalu beliau melihat saya ini lulus dalam didikan istilahnya, baru saya diangkat jadi PNS. Apa itu PNS? Pegawai Negeri Surga. Baru saya diberikan gelar evangelis setelah 2 tahun. Dan dalam masa 2 tahun saya tidak diizinkan untuk bersaksi. Tidak diizinkan saya bercerita kenapa saya menjadi orang Kristen. Belajar, doa, puasa.
Belajar doa puasa itu wajib kamu lakukan. Belajar doa puasa, belajar doa puasa. Habis itu masuk tahun keempat, baru saya ambil pelayanan penginjilan di daerah Pulau Mentawai, pedalaman Pulau Mentawai. Jadi tidak mudah. Kita juga sering melihat Kak Cut Fitri, orang Aceh. Bagaimana dia ketika meninggalkan Islam, bagaimana dia ambil keputusan untuk murtad, percaya kepada Yesus. Dituduhkan juga dia gara-gara laki-laki, gara-gara uang, gara-gara ekonomi, gara-gara pekerjaan, gara-gara miskin. Bahkan Kak Cut Fitri dipisahkan dengan anaknya. Ini luar biasa. Beredar informasi di media sosial, bahkan masuk TV. Keluarga dari Langsa, Aceh Timur datang ke Medan, sangat banyak orang datang ke Medan. Mereka rebutan, ya, mereka tarik anak Kak Cut Fitri, dibawa lari ke Aceh, dipisahkan anak dengan ibu. Coba bayangkan, agama macam apa ini? Ya, agama macam apa mengajarkan kita seperti ini? Di satu sisi la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tapi di sisi yang lain, ketika ada orang yang murtad, tidak diakui dari keluarga, dicoret dari kakak, dan anak dipisahkan dari mamanya, takut nanti murtad ikut mamanya. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Sudah 11 tahun lamanya saya tidak pulang kampung, tidak bertemu dengan mama saya yang sangat saya cintai, yang sangat saya kasihi. Saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Mama saya pernah telepon saya, "Pendi, anakku pulang nak, kembalilah ke agama Islam. Seandainya aku punya anak satu lagi saja," kata mama saya, "kau mau masuk agama apapun silahkan, tapi aku hanya punya anak satu-satunya engkau, kembalilah ke agama Islam." Berkali-kali saya ingin kembali pada waktu itu Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa kembali. Dan berkali-kali saya ingin mencoba untuk pura-pura supaya saya kembali ke agama Islam. Pura-pura, tidak bisa. Ketika saya mencoba untuk pura-pura kembali ke agama Islam, saya membaca sebuah firman Tuhan yang mengatakan, "Kalau engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Aku tidak akan mengakui engkau di hadapan para malaikat. Aku tidak akan mengakui engkau di hadapan para penghuni surga." Ketika kita tidak diakui oleh Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita tidak diakui di dunia ini, itu kita masih bisa minta tolong sama tetangga, minta tolong sama teman, sama sahabat. Kita masih bisa ceritakan kepada si A, kepada si B. Kita masih bisa untuk berkeluh kesah kepada teman, sahabat, kerabat kita. Tetapi di sana nantinya Bapak Ibu, ketika kita tidak diakui oleh Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kita mau cerita kepada siapa Bapak Ibu? Sama siapa kita mau ceritakan? Sama siapa kita mau kasih, mau curhat Bapak Ibu? Gak ada waktu untuk curhat dan gak ada tempat untuk kita curhat. Karena di sana nantinya nafsi. Dulu Bapak Ibu saya pernah ceritakan kepada para pendeta, saya sambil menangis, saya ingat mama saya di Aceh. "Pak Pendeta, bagaimana caranya saya supaya bisa kembali ke Aceh, bisa bertemu dengan mama? Saya rindu sekali ketemu dengan mama." Apa kata salah satu pendeta? Saya tidak mau sebutkan namanya ya. Kalau Bapak Pendeta saya bilang, Bapak Gembala saya bilang, "Tunggu kairosnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sabar, sabar, sabar. Doa puasa Pendi, doa puasa Pendi, doa puasa Pendi." Itu kata Bapak Gembala saya, itu kata mentor saya. Saya sambil dipeluk Bapak Ibu, saya sering sekali dipeluk oleh mentor saya awal-awal saya masuk Kristen. Kenapa dipeluk? Karena saya setiap hari menangis Bapak Ibu, ingat mama. Apalagi kalau takbir ya, malam takbiran, malam lebaran. Saya mendengar takbir di luar ketika malam takbiran, malam lebaran Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nangis saudaraku ketika mendengar suara takbir. Kenapa nangis? Saya ingat mama besok lebaran. Saya tidak bisa bertemu dengan mama, saya tidak ada bersama dengan mama. Betapa hancurnya hati mama saya. Bapak Gembala saya berkata, "Doa puasa Pendi. Doa puasa, suatu saat mamamu pasti terima kamu." Saya bilang, sulit orang Aceh menerima saya. Doa puasa Pendi. Itu kata Bapak Gembala saya. Saya dipeluk oleh Bapak Gembala saya didoakan, saya dikuatkan. Bahkan saya Bapak Ibu oleh Bapak Gembala saya dibawa jalan-jalan malam takbiran agar saya sedikit
mengurangi rasa sedih saya. Saya dibawa jalan-jalan oleh Bapak Gembala saya. Lalu Bapak Ibu, Bapak Gembala saya berkata, Pendi, firman Tuhan berkata, satu orang bertobat dalam Kisah Para Rasul, seluruh isi rumahmu diselamatkan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kamu yang penting hari-hari ini adalah kamu sudah ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus HaMasiah. Kamu sudah percaya bahwa janji kepastian keselamatan itu hanya ada pada Yesus HaMasiah. Jangan kamu tinggalkan. Suatu saat mereka pasti akan menerima kamu. Tapi yang paling penting hari-hari ini kamu doa, puasa, sabar, tunjukkan buah pertobatanmu. Dan saya sering bersaksi kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana mereka melihat perubahan saya setelah saya mempercaya kepada Yesus. Bagaimana hidup saya sebelum percaya kepada Yesus, dan bagaimana hidup saya setelah percaya kepada Yesus. Saya menjadi saksinya Kristus, Bapak Ibu. Makanya menggoncang ya, tergoncang Aceh ketika saya bersaksi, Bapak Ibu. Tergoncang Bapak Ibu Aceh ketika saya bersaksi. Kenapa? Saya benar-benar mengalami Yesus. Saya benar-benar bersaksi. Saya benar-benar bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak pernah salah pilih. Itu kata Alkitab. Saya serius dengan Tuhan. Makanya timbul fitnahan demi fitnahan terhadap saya. Macam fitnahan di luar sana tentang saya, Bapak Ibu. Saya tetap sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Lalu Bapak Ibu, tetap saya sedih ya. Saya bertanya kepada seorang pendeta waktu itu. Saya berkata kepada Bapak Pendeta, Pak, saya rindu sekali sama Mama. Bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan Mama saya? Bapak Pendeta itu berkata, Pendi, pura-pura saja kamu masuk Islam. Pura-pura. Pura-pura kembali supaya kamu bisa bertemu dengan Mama. Nanti kamu bawa Mama ke Medan. Atau bawa Mama ke Jakarta katanya. Yang penting kamu bisa bertemu dan bisa membawa Mama keluar. Ketika saya mendengar nasihat daripada Bapak Pendeta tersebut, membuat saya benar juga ya. Saya harus lakukan seperti itu, pura-pura. Tetapi Bapak Ibu, di saat saya mau kembali ke Aceh, mau pulang pada waktu itu, sebelum Covid, sebelum saya menikah tahun 2018, sebelum saya mengenal sama istri saya yang sekarang, sebelum saya pulang, saya sudah niat bulat untuk pulang. Saya berdoa, lalu saya minta pertolongan Tuhan, saya minta bimbingan Tuhan, saya minta pernyataan Tuhan, saya minta ampun juga sama Tuhan, bahwa dalam 2 hari ini saya pulang ke Aceh untuk pura-pura kembali supaya bisa bertemu dengan mama saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya membaca sebuah firman Tuhan. Ayat yang saya bacakan tadi, Pendi, kalau engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun tidak akan mau mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga dan di hadapan para malaikat di surga. Setelah saya membaca ayat itu Bapak Ibu, saya putuskan niat saya untuk kembali ke Aceh, untuk kembali ke agama Islam. Saya, kepura-puraan saya itu saya buang semuanya. Ya, karena di dalam Tuhan itu tidak boleh pura-pura Bapak Ibu. Tidak ada istilahnya pura-pura. Pura-pura berbohong. Tidak ada di dalam Alkitab pura-pura berbohong. Tidak ada di dalam kekristenan pura-pura berbohong supaya kamu diterima oleh keluargamu, supaya kamu bisa bertemu dengan mamamu. Tidak boleh pura-pura berbohong di dalam kekristenan. Walaupun itu untuk kebaikan, tidak ada kebaikan. Kalau sudah pura-pura, tidak ada kebaikan di dalamnya, apalagi kebenaran. Ingat, bapa daripada segala penipu daya itu adalah iblis. Bapa dari segala penipu daya itu iblis, itu setan Bapak Ibu. Kita ingin mencoba untuk menipu. Kita mencoba untuk pura-pura. Di dalam Tuhan tidak boleh pura-pura. Makanya saya Bapak Ibu selalu menjadi saksi bagi para petobat baru bahwa saya serius dalam mengikut Yesus. You pun harus serius mengikut Yesus. Jangan hanya meninggalkan agama, tapi kita tidak serius di dalam Yesus. Ini bahaya Bapak Ibu. Tetapi setelah kita tinggalkan agama itu, kelakuan kita harus kita tinggalkan kelakuan-kelakuan yang lama. Karena kita sudah hidup baru, kita sudah lahir baru di dalam Yesus, di dalam Kristus. Ini yang saya alami. Akhirnya Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Yang tahu itu hanya Bang Nabirong. Saya tidak perlu ceritakan kepada Bapak Ibu ya. Dan suatu saat nanti
Alasannya saya akan ceritakan. Saya hari-hari ini tuh sangat bersyukur, sangat bersuka cita. Itu Bang Nabirong tahu Bapak Ibu. Ya, makanya apapun kata mereka tentang saya, tentang mama, saya dianggap anak durhaka, no problem. Jadi dianggap oleh orang Aceh, no problem. Ribuan orang Batak itu menganggap saya, kalau dia lebih tua daripada saya adiknya. Kalau saya lebih tua, saya dianggap abangnya, saya dianggap kakaknya. Bahkan banyak orang Batak menganggap saya ini anaknya. Firman Tuhan tergenapi, ketika engkau kehilangan satu keluargamu, akan banyak keluarga yang datang dalam Tuhan. Ketika engkau kehilangan abangmu, akan banyak abangmu di dalam Tuhan. Ketika engkau kehilangan kakakmu, akan banyak kakak yang mengasihi engkau dalam Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan pada tahun 2019 saya bertemu dengan istri saya, Widya Trivena. Dia dulu jualan sepatu Bapak Ibu. Ya, dia jualan sepatu online di Facebook. Nama Facebooknya Widya Trivena. Orang Chinese, Bangka Belitung. Sepatunya itu sepatu impor dari Chinese. Ketika saya lihat sepatunya, bagus sekali ini sepatu. Saya tidak lihat orangnya. Ketika saya mau pesan, saya inbox ya, dulu messenger lewat Facebook, lalu dikirimkan foto-foto sepatu. Tidak ada yang pas, tidak ada yang cocok bagi saya. Ada yang cocok, tidak cocok dengan kaki saya Bapak Ibu. Ada yang cocok dengan kaki saya, ada yang cocok dengan warna, tidak cocok dengan harga karena kemahalan Bapak Ibu, nggak ada uang. Sehingga suatu hari saya kasih nomor WA saya kepada Ci Widya Trivena. Saya bilang sama Widya, Ci, ini nomor WA saya ya. Nanti kalau ada yang cocok, harganya, warnanya pas di kaki saya, tolong kirim ke WA. Suatu hari dikirim Bapak Ibu, sudah ada WA. Ketika sudah ada WA, pernah beberapa kali komunikasi, hanya segera komunikasi. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya ke Bangka Belitung pelayanan. Ke Bangka Belitung. Nah, di saat saya pelayanan ke Bangka Belitung, saya buat status di story WA. Dalam nama Tuhan, besok hamba pelayanan ke Bangka Belitung, Tuhan sertai pelayanan hamba, pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, dan jauhi dari niat orang yang ingin berbuat jahat. Dalam nama Yesus. Nah, Widya Trivena, dia komen, Amin Pendi, Bangka Belitung itu Sungai Liat, daerah kampung halaman saya. Dia tinggal di Tangerang. Waktu itu saya tinggal di Semarang, Ambarawa. Saya menetap di Bawen. 2 tahun saya tinggal di Bawen, perumahan Bawen. Nah, gereja di Ambarawa. Habis itu Bapak Ibu, pergi saya pelayanan besok. Widya WA, Pendi sudah berangkat, jadi berangkat ke Bangka Belitung. Jadi Ci, saya bilang, hati-hati ya. Ya. Akhirnya kami sering balas WA, hampir saya ketinggalan pesawat ketika transit dari Semarang, transit Jakarta. 2 jam transit di Jakarta, karena sering WA sama Ci Widya, saya hampir ketinggalan pesawat Bapak Ibu. Akhirnya sampai saya ke Bangka Belitung, saya masih WA sama dia. Sehingga jam 12 malam ya, ini cerita Bapak Ibu yang tidak pernah saya ceritakan ya. Jam 12 malam saya bilang sama Widya, Ci, saya bilang, saya takut sekali nih. Kenapa takut? Kata dia. Ada 2 hal yang saya takutkan. Yang pertama, kalau saya WA terus sama kamu, kamu balas WA saya, yang saya takutkan saya jatuh cinta sama kamu. Yang kedua, pelayanan saya sangat terganggu. Sangat terganggu pelayanan saya. Lalu Ci Widya bilang sama saya, kalau kamu benar-benar jatuh cinta sama saya, pulang dari Bangka Belitung, turun di Jakarta, singgah di Jakarta, pergi ke rumah saya, minta saya sama mama saya. Bapak Ibu, sebulan saya pelayanan di daerah Bangka Belitung. Waktu itu saya pelayanan di daerah, lupa saya ya. Di mana ya? Itu udah Widya Trivena di bawah ya. Saya pelayanan di daerah Bangka Belitung Selatan ya. Bangka Belitung Selatan. Sebulan saya pelayanan di sana Bapak Ibu. Pulang saya di Tangerang, di Jakarta, lalu saya ke rumahnya Ci Widya. Habis itu
3 malam saya nginap di rumahnya, di rumah orang tuanya. Nah, pas malam besoknya saya mau kembali ke Ambarawa, ke Bawen, saya minta izin sama Mama Ciwidia. Saya bilang, Mama, saya ingin menikah sama anak Mama, kalau anak Mama mau. Kalau Mama mau. Mama jawab, Mama kan sudah tua katanya, kamu menikahkan sama anak Mama. Mintalah sama dia, kalau dia mau, Tobowali. Ya benar, nah, saya pelayanan 1 bulan di daerah Tobowali, Bangka Belitung, Bangka Selatan, Bapak Ibu. Mama bilang, kamu minta sama Widya. Saya bilang, Ci, saya panggil dia. Mau nggak sama saya? Dia nggak jawab-jawab, Bapak Ibu. Saya tahu kan, dulu orang tua saya bilang kalau seorang perempuan ketika ditanya, dia ketawa, senyum-senyum berarti mau. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tahun 2020 kami menikah. Luar biasa. Ya. Itu ada istri saya Widya Trivena itu yang belum ikut-ikut. Tanyakan sama dia, bagaimana hubungan kami, bagaimana kami diberkati oleh Tuhan, apa yang kami alami di saat kami susah, di saat kami sedih. Tapi yang satu hal yang paling penting adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setelah tahun 2019 kami ketemu, Mama mau dengan saya, keluarga besar mau dengan saya. Saya ceritakan kepada Bapak Gembala saya. Puji Tuhan Bapak Gembala saya tidak keberatan. Low battery. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Sedih, minta ampun. Uang tidak ada untuk menikah, ya. Untuk menikah uang tidak ada. Saya ceritakan kepada teman-teman saya mau menikah. Teman-teman senang semua Bapak Ibu. Senang semua teman-teman. Hamba-hamba Tuhan senang semua. Dan mereka mau membantu pernikahan saya bersama Widya Trivena. Ada yang bilang, Bang Pendi kalau jadi menikah bulan sekian dari saya sekian. Ada yang bilang, Bang Pendi dari saya 1 set baju. Ada yang bilang, Bang Pendi makan saya tanggung. Ada yang bilang, Bang Pendi dari saya sekian juta. Pokoknya kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu, cukup sepertinya. Berkat dari teman-teman, dari hamba-hamba Tuhan yang mau membantu pelayanan saya, yang mau membantu pernikahan saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu pas tahun 2020 Covid mendekati pernikahan kami? Covid Bapak Ibu. Di saat Covid, kawan-kawan yang sudah janji iman ini, Low battery. yang mau membantu ini, tidak ada satupun di antara mereka. Sebentar Bapak Ibu, saya cas dulu ya. Tidak ada satupun di antara kawan-kawan saya Bapak Ibu yang bisa membantu saya karena Covid. Satupun dari teman-teman, dari kawan-kawan ini, mereka menangis, mereka sedih karena tidak bisa bantu pernikahan saya. Saya pun sedih. Saya berdoa sama Tuhan. Saya ajak Widya berdoa. Puasa kami berdoa. Doa kami siang malam. Supaya Tuhan kirimkan kepada kami berkat untuk kami bisa menikah. Tiba-tiba Bapak Ibu, ini kesaksian yang belum pernah saya ceritakan. Tiba-tiba suatu pagi ada masuk telepon nomor yang tidak dikenal. Tidak kelihatan nomor WA-nya. Tidak kelihatan nomor WA, hanya nomor tidak dikenal. Begitu masuk telepon, saya lihat ada orang yang telepon, saya angkat telepon, saya tanyakan, halo, ini dengan siapa? Kedengaran suara dari seberang. Apakah benar ini dengan Pak Pendi? Ya benar, saya bilang. Suara itu berkata, Bapak Ibu apa? Pak Pendi mau mobil apa katanya. Waduh Bapak Ibu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jawab. Lalu mati HP itu. Setelah mati, saya tidak bisa telepon balik. Karena tidak kelihatan nomor WA-nya, dikarenakan nomornya disembunyikan. Nomor tak dikenal, kita tidak bisa telepon balik kalau orang itu tidak telepon saya. Kita tidak bisa menghubungi orang itu kalau orang itu tidak menghubungi saya. Beberapa hari kemudian ditelepon lagi Bapak Ibu. Masuk lagi nomor yang sama. Pak Pendi mau mobil apa?
Saya pikir-pikir apa ini? Nah, ini ada yang bilang ngarang ya, nggak apa-apa, ngarang-ngarang lah. Tapi kalian dengarkan kesaksian saya, mau kalian bilang ngarang-ngarang lah. Lalu Bapak Ibu dimatikan lagi. Beberapa hari kemudian ditelepon lagi. Ditanya lagi, Pak Pendi kepengin mobil apa? Dan puji Tuhan Bapak Ibu, rumah yang saya tempatin di Bawen, saya punya Bapak Gembala. Bapak Gembala saya itu punya anak. Anak Bapak Gembala itu, Gembala saya punya mobil R3. Pada R3 tahun 2017 ya punya. Saya selalu berdoa karena saya tinggal di rumah itu. Rumah itu, mobil itu dibeli, ditaruh di pas di rumah yang saya tinggal, saya tepati. Setiap pagi saya panasin mobil, saya doakan, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kiranya saya suatu saat bisa beli mobil seperti ini, saya bilang. R3. Lalu Bapak Ibu, ketika beberapa hari kemudian orang tersebut telepon lagi, dengan spontan saya menjawab, R3 Pak, saya bilang. Lalu beliau berkata, kapan Pak Pendi ke Jakarta? Saya bilang bulan 8 saya ke Jakarta. Oke Pak Pendi, nanti kalau bulan 8 ke Jakarta hubungi saya ya, katanya. Siap, saya bilang. Lalu dimatikan. Dalam hati saya Bapak Ibu baru saya teringat, beliau kan tidak, saya kan tidak bisa hubungi beliau. Bagaimana cara saya kasih tahu beliau di Jakarta? Karena nomornya itu nomor tidak kelihatan, tanpa dikenal. Beberapa hari kemudian Bapak Ibu masuk lagi telepon yang nomor tak dikenal, nomor yang sama. Telepon lagi. Beliau berkata, Pak Pendi, saya minta maaf, saya tidak bisa menunggu Pak Pendi bulan 8. Saya harus ke Malaysia katanya, ada tugas. Pak Pendi, saya minta nomor rekening. Pak Pendi beli mobil di Semarang katanya. Saya bilang, Pak, saya minta maaf, saya bilang. Sebenarnya saya tidak butuh mobil, Pak. Kenapa? Saya tidak bisa mobil yang pertama. Yang kedua, pelayanan saya itu ke pedalaman, Pak. Tidak butuh mobil saya di sana. Saya selalu naik pesawat kalau ke sana. Pokoknya saya mau beli mobil buat Pak Pendi. Saya tidak butuh mobil, Pak. Kalau Bapak mau, saya butuh rumah, saya bilang. Saya mau rumah, Pak. Oh tidak, saya tidak beli rumah buat Bapak. Saya mau beli mobil buat Bapak. Saya tidak perlu mobil, Pak. Saya bilang begitu terus, akhirnya dimatikan HP Bapak Ibu. Ketika HP dimatikan sama Bapak tersebut, baru saya sadar ya, harusnya saya terima saja uang itu. Kalaupun saya tidak beli mobil, uang itu bisa saya pakai buat pernikahan. Akhirnya Bapak Ibu saya agak menyesal pada waktu itu. Hari-hari saya menunggu. Saya tunggu kapan ditelepon lagi sama Bapak itu. Saya tidak bisa hubungi beliau karena nomornya nomor tak dikenal itu nomor private. Kita tidak bisa hubungan kalau orang itu tidak berhubungan dengan kita. Saya ceritakan sama Pak Gembala saya. Pak Gembala saya berkata, menguatkan saya, kalau memang itu dari Bapak Yahweh, itu berkat dari Tuhan, suatu saat orang tersebut akan hubungi Pendi lagi katanya. Saya hitung hari-hari Bapak Ibu semakin dekat dengan pernikahan. Uang saya tidak punya. Saya berdoa supaya sama Tuhan, Tuhan gerakkan Bapak itu lagi untuk telepon saya. Tidak ditelepon-telepon sudah sebulan Bapak Ibu. Nggak ada telepon-telepon lagi. Hingga saya lupa. Setelah saya lupa Bapak Ibu, beberapa masuk bulan berikutnya, ada orang yang WA saya. Masuk WA. Shalom, apa benar ini dengan Pak Pendi? Saya lihat WA-nya, saya balas cepat-cepat. Shalom Pak, iya benar, saya Effendi Usman. Lalu ditelepon, Pak Pendi, di mana sekarang? Saya bilang, saya lagi di Bawen, lagi di rumah. Bisakah Pak Pendi datang ke Semarang hari ini juga, sekarang juga? Nanti sampai ke Simpang 5 Semarang, Pak Pendi WA saya jemput. Ah Bapak Ibu, luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya ceritakan kepada Pak Gembala saya antarin saya ke Semarang. Sampai saya di Simpang 5 Semarang Bapak Ibu. Saya WA nomor orang yang WA saya, Pak saya sudah di Simpang 5 Semarang. Tidak lama kemudian datang mobil Bapak Ibu, dan mobil itu suruh ikutin, kami disuruh ikutin mobil tersebut. Begitu kami ikutin, mobil itu membawa kami ke sebuah showroom mobil bekas di Semarang. Begitu sampai di showroom mobil bekas di Semarang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapak tersebut berkata, Pak Pendi, ini mobil Bapak.
tahun 2016. R3 tahun 2016. Waduh, saya nangis, saya sedih, Bapak, terharu, saya sukacita. Habis itu Bapak itu berkata, Pak Pendi, ini bukan dari saya, tapi ini dari bos saya. Ada lebih uang, bos saya berkata, ini uang ini untuk Pak Pendi pakai buat pelayanan. Saya meloncat, saya melompat, Bapak Ibu. Banyak uang. Uang lebih daripada beli mobil. Beliau beli mobil waktu itu 117 juta 500 rupiah. 500 ribu. Ada sisa uang 20 juta. Beliau berkata, Pak Pendi, ini uang pakai buat pelayanan. Saya pura-pura tolak, Bapak Ibu ya. Saya berkata, nggak apa-apa Pak. Saya bilang, udah kembalikan aja kepada Bapak itu uang ini. Enggak, Bapak itu berkata uang ini buat Pak Pendi untuk pelayanan. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Saya melompat, saya meloncat, saya sukacita, saya teriak nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya saya bisa menikah sama Widya Trivena, saya bilang. Wah, luar biasa Bapak Ibu, saking sukacitanya saya. Sambil menangis ya, sambil menangis saya melompat, saya berkata, terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya saya bisa menikah. Lalu Bapak Ibu, Bapak ini mendengar saya mau menikah, dia berkata, Pak Pendi mau menikah? Iya. Oh pantesan, bos saya bilang Pak Pendi tidak butuh mobil, mau rumah. Ternyata Pak Pendi mau menikah. Iya Pak. Kenapa Pak Pendi nggak mau ngomong? Saya tidak berani, saya bilang. Akhirnya dia telepon bosnya. Dia bilang, Pak, ternyata Pak Pendi mau menikah. Bosnya bilang sama Pak Pendi, semua biaya pernikahan dia saya tanggung. Luar biasa Bapak Ibu. Singkat cerita, beberapa hari ke depan saya ditelepon lagi sama Bapak ini yang kasih mobil. Beliau WA saya, Bang Pendi, coba cek uang, apakah sudah masuk uangnya dari bos saya. Lalu tidak lama saya telepon Pak, saya bilang saya belum cek, coba cek. Pak Pendi jangan matikan HP, nanti saya mau ceritakan sesuatu katanya. Lalu Bapak Ibu, antara rumah saya dengan ATM itu sekitar 10 menit. Saya pergi, saya cek uang. Ketika saya cek, mata saya gini-gini Bapak Ibu. Jadi benarkah uang ini? Karena nggak ada uang Bapak Ibu. Hanya 20 juta itu untuk saya menikah, uang cash dikasih. Saya gini-ginikan uang mata saya ketika saya cek. Ada uang di ATM saya waktu itu 1 juta. Lalu saya tarik 1 juta. Wih, masih banyak. Saya tarik sampai 5 juta. Waduh Bapak Ibu, luar biasa. Saya dikirim sama orang yang tidak saya kenal tersebut uang 200 juta saudara. Luar biasa. Saya dikasih berkat 200 juta. Akhirnya saya punya mobil, saya saya bisa menikah. Setelah menikah saya bisa sewa rumah 200 juta. Saya dikasih uang sama Bapak itu. Lalu saya tanyakan, Pak, bolehkah saya minta nomor WA bos Bapak? Tidak boleh Pak Pendi. Bang Pendi katanya, ini tugas saya sudah selesai ya, tugas bos saya pun sudah selesai. Lalu beliau bersaksi, Pak Pendi, Bang Pendi, sebelum saya tutup WA, sebelum saya tutup HP, saya ingin bersaksi sedikit kenapa bos saya ini memberikan mobil dan membantu Bang Pendi. Lalu diceritakan, beliau punya anak, satu-satunya anak tunggal sama dengan saya. Saya anak tunggal, bos ini Bapak Ibu punya anak tunggal. Lalu anaknya ini meninggalkan Yesus. Sudah bermacam cara dirayu, tidak mau kembali kepada Yesus. Bermacam cara. Buat pendekatan, didoakan, puasa, tidak mau kembali kepada Yesus. Akhirnya suatu hari Bapak Ibu, bapaknya ini mengirimkan video saya. Saya belum main di YouTube, di media sosial. Tahun 2020. Saya buat video membantah tuduhan Yahya Woloni. Yahya Woloni pernah mengatakan, buat statement, semua orang di luar agama Islam mati masuk neraka. Lalu saya sanggahlah
videonya Yahya Woloni. Viral pada waktu itu saya Bapak Ibu. Itu pertama sekali saya viral di media sosial. Lalu bapak itu mengambil videonya saya, dia kirim ke anaknya. Biasanya kata orang ini, anaknya itu tidak pernah mau mendengarkan video apapun. Tetapi entah kenapa pada waktu itu anaknya dengar, sampai anaknya itu tersentuh dengan kesaksian saya. Dan puji Tuhan, anaknya kembali kepada Yesus, Bapak Ibu. Ketika anaknya kembali kepada Yesus, bapak ini berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, pertemukan saya dengan Effendi Usman dengan cara Tuhan. Saya akan berikan dia sesuatu yang luar biasa. Saya tidak bertemu Bapak Ibu, saya dikasih mobil sama bapak itu, dibelikan ya, mobil bekas 2016. Udah kecelakaan sekarang mobil itu Bapak Ibu. Saya kecelakaan di Tol Cipali, hancur itu mobil. Saya dikasih uang juga. Ya, semuanya Tuhan cukupkan. Yahweh Yireh itu benar-benar menyertai saya Bapak Ibu. Luar biasa. Dan yang sangat luar biasanya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya tetap minta nomor WA bos bapak tersebut, tidak dikasih. Saya minta fotonya, bagaimana orangnya saya mau lihat, tidak dikasih juga. Dan tidak lama kemudian bapak itu berkata, Bang Pendi, tugas saya sudah selesai, tugas bos saya sudah selesai. Lalu Bapak Ibu, saya detik itu juga diblokir sama orang tersebut. Sampai detik ini penolong itu tidak pernah ketemu dengan saya. Sampai detik ini, sampai besok tidak ketemu dengan saya. Luar biasa cara Tuhan, ya. Cara Tuhan, amin, memberkati. Haleluya. Luar biasa. Sampai sekarang siapa bapak tersebut saya tidak kenal, saya tidak tahu bagaimana wajahnya, bagaimana orangnya, saya tidak tahu. Saya sudah diblokir, bagaimana cara berhubungan lagi Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saya hari-hari melayani Tuhan dan banyak anak-anak Tuhan yang membantu pelayanan saya. Saya sering masuk pedalaman-pedalaman Bapak Ibu, saya sering dibantu oleh anak-anak Tuhan. Saya pelayanan saya bukan diutus oleh sinode. Penginjilan saya bukan diutus oleh gereja, penginjilan saya bukan diutus oleh organisasi. Tapi saya melakukan penginjilan atas perintah amanat agung Bapak Ibu. Makanya yang membantu penginjilan saya, membantu pelayanan saya Bapak Ibu, itu orang-orang yang tidak saya kenal sama sekali. Ya, tapi mereka kenal saya lewat TikTok, lewat YouTube. Kalau di TikTok Bapak Ibu ada Pak Andri juga ya, ada Kak Yeyen, itu Kak Yeyen tiap bulan membantu penginjilan saya. Ada banyak lagi. Ada Bang Junta Babi juga, Bang Junta Babi, Bang Junta Buy. Nah, Bang Junta Babi, Bang Junta itu orang Batak, beliau tinggal di Aceh, dipanggilnya Junta Buy Bapak Ibu, Junta Babi. Itu Bang Junta juga sering membantu penginjilan saya. Jadi luar biasa kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius dengan kita Bapak Ibu. Itulah sedikit kesaksian saya yang tidak pernah saya bersaksi sama sekali mengenai hal ini. Tapi saya bersaksi karena banyak tuduhan-tuduhan di luar sana tentang saya Bapak Ibu. Tapi tidak masalah ya, mau apapun tuduhan mereka, yang paling penting adalah bagaimana saya bisa meninggalkan agama dan saya bisa percaya kepada Yesus, dan Tuhan berikan saya seorang penolong yang bernama Cici Widya Trivena. Haleluya. Mantap. Haleluya. Bagaimana orang-orang Aceh ya menerima Yesus lewat pelayanan kita. Oh, nangis bombay mereka. Dan fitnahan itu akan semakin dahsyat terhadap saya. Ya, semakin dahsyat. Tapi ya puji Tuhan, saya sudah sering sekali ceritakan bagaimana awal mula saya menjadi orang Kristen itu begitu sulit. Tetapi apakah saya taat dalam kesulitan itu? Apakah saya mundur ketika saya mengalami kesulitan awal-awal menjadi orang Kristen? Awal-awal saya murtad? Kalau teman-teman melihat saya sekarang itu, saya harus bilang kepada teman-teman, lihat saya awal-awal saya murtad. Betapa sulitnya, tiap hari menangis. Tiap hari menangis. Saya tidak punya kawan, tidak punya teman. Saya curhat setiap saat itu sama Tuhan Yesus. Tiap saat saya curhat, menangis sama Tuhan tiap malam. Penuh
dengan derayan air mata. Saya teriak karena gereja saya Bapak Ibu itu kiri kanan sawah, belakang sawah, tidak ada tetangga. Jadi kalau saya sedih, saya berdiri di pagar gereja, saya teriak sekencang-kencangnya, saudara. Tuhan tolong, saya nggak tahan lagi. Saya nggak sanggup lagi. Betapa sulitnya mengikut Yesus. Betapa dahsyatnya mengikut Yesus. Tapi apakah kita bertahan dalam kesesakan kita? Apakah kita bertahan dalam penderitaan di saat kita ikut Yesus? Kalau kita bertahan, Tuhan akan angkat kita. Amin. Luar biasa. Abang BAB juga sudah ketemu dengan saya. Mantap. Dan saya juga Bapak Ibu tidak pernah mengeluh. Tidak pernah saya mengeluh sama manusia. Saya selalu mengeluh sama Tuhan. Saya ceritakan apapun sama Tuhan. Penginjilan saya, pelayanan saya ceritakan sama Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu pelayanan. Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu penginjilan. Bahkan Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Penting bagaimana firman Tuhan itu tergenapi dan bagaimana kita taat dan Tuhan akan menyertai kita. Makanya saya selalu berkata, Bapak Ibu, saya ini adalah seorang PNS ya, pegawai negeri surga. Haleluya. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mendengar kesaksian daripada mu'alaf, seorang yang meninggalkan Yesus. Tidak akan pernah bisa mendengar kesaksian mereka selain menghina agamanya yang lama, selain menghina Alkitab, selain menghina gereja, selain menghina pendeta. Kesaksian para mu'alaf selalu menghina gereja, selalu menghina pendeta, selalu menghina Alkitab, dan selalu menghina Tuhan Yesus. Amin. Silakan brother-brotherku. Amin.